kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, bahwa kita tidak lebih baik dari Nabi Musa. Kemudian Fir'aun yang dahsyatnya keingkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala saja masih disampaikan dengan secara santun. Seringkali saya pribadi pernah ikut aksi, artinya demo di jalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini salah satu jalan yang tidak salah. Kira-kira bagaimana hal tersebut mengkritik kebijakan misalnya pemerintah atau mengkritik yang lain, padahal kita sendiri mungkin jauh dari apa yang Ustaz tadi katakan standarnya seperti Nabi Musa. Bagaimana menanggapi seperti ini? Apakah kita hanya mengubahnya dengan hati saja, kita mengubah minta kepada Allah yang mengulangkan hati gitu? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ada banyak hal yang mesti benar-benar kita perhatikan berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi. Yang pertama sekali, apapun yang hendak kita lakukan, maka itu mesti berangkat dari niat yang baik. Apa saja yang kita mau lakukan dalam hidup ini, itu mesti berangkat dari niat yang baik, berangkat dari keikhlasan ya. Termasuk juga ketika ingin memberikan nasihat kepada siapa saja, karena agama ini memang nasihat. Ad-din an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna liman, para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, untuk para pemimpin dari kalangan kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk masyarakat secara. Jadi agama ini ya intinya adalah nasihat. Tapi sekali lagi tetap harus berangkat dari niat yang ikhlas. Bukan karena kita ingin dianggap sebagai orang yang hebat, bukan karena kita ingin dianggap sebagai orang yang jago, bukan karena kita merasa saya lebih baik daripada yang saya nasihati, yang saya kritik dan sebagainya. Kepada siapa saja ya disampaikanlah nasihat itu. Ya, jadi diperbaiki, guru saya itu sering sampaikan, apapun yang dilakukan perbaiki dudukan hatimu. Kenapa dulu Nabi SAW dan para sahabat itu berhasil dalam dakwanya? Karena mereka memulai dengan memperbaiki hati mereka. Maka apa yang disampaikan itu betul-betul keluar dari hati, yang mendengar juga menerimanya dengan hati. Karena sederhananya seperti ini, apa yang hanya keluar dari lisan saja, ya, dari mulut kita saja, hanya akan sampai di telinganya orang. Apa yang keluar dari akal kita saja hanya akan sampai kepada akalnya orang. Tapi apa yang keluar dari hati kita, maka itu insya Allah juga akan sampai kepada hatinya, sehingga dia akan mudah untuk menerima itu. Ini yang pertama. Yang kedua, lakukan itu atas dasar cinta, bukan atas dasar kebencian ya. Bukan atas dasar kebencian, tapi lakukan atas dasar cinta. Ada seseorang, Pak, siapapun dia ya, mau pemimpin, mau pejabat, mau rakyat biasa, siapa saja, kalau dia melakukan satu perbuatan yang tercela, tentu perbuatannya kita tidak suka, tapi orangnya jangan dibenci. Orangnya jangan dibenci. Yang dibenci itu perbuatannya, bukan orangnya. Jadi kita lihat orang itu tetap dengan pandangan kecintaan. Ya, di Al-Quran misalnya disebutkan seperti ini. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, membuat kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu sebagai hiasan di dalam hati kalian. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan,
dan membuat kalian benci, tidak suka kepada apa? Al-kufra, kekufuran, wal fusuka, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Allah tidak mengatakan kalian benci kepada orang kafir, kalian benci kepada orang fasik, kalian benci kepada pelaku maksiat, tidak. Tapi yang dibenci kekafirannya, kemaksiatannya, dan kefasikannya. Ya, karena kemaksiatan, kefasikan itu bisa dipisahkan dari orangnya. Ya, tapi kalau sejak awal yang dibenci itu adalah orangnya, sekalipun kefasikan itu, kemaksiatan itu hilang darinya, tetap saja kita akan membencinya karena sejak awal orangnya yang kita tidak suka. Ya. Jadi jangan benci orangnya. Yang kita tidak suka itu adalah perbuatannya. Kalau perbuatan itu hilang dari dirinya, maka bertambahlah kecintaan kita kepadanya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga, niat yang sudah ikhlas, yang baik tadi, lalu kemudian didasari oleh kecintaan. Tapi kalau dilakukan lagi tidak dengan cara yang baik, orang bisa tidak menerimanya dengan baik pula. Jadi niat yang baik mesti dilakukan juga dengan cara yang baik. Satu nasihat jika tidak dilakukan secara bijaksana, maka itu tidak akan diterima dengan baik. Ya, berikanlah nasihat, ibaratnya mohon maaf, ibu-ibu lah terutama. Tadi waktu ibu datang ke masjid sempat bercermin, Bu. Sebelum datang tadi ini ke masjid sempat bercermin. Kalau kita Pak mungkin tidak bercermin lagi Pak. Ibu-ibu sempat berdiri depan cermin, Bu, sebelum ke masjid. Tidak. Jaranglah perempuan keluar dari rumah tidak bercermin. Ketika ibu pertama kali melihat di cermin itu, pertama kali waktu baru bangun kan, lihat di cermin itu, modelnya ibu sudah langsung bagus atau tidak? Waktu pertama mau lihat di cermin langsung bagus modelnya atau awalnya tidak bagus? Awalnya tidak bagus, awalnya tidak bagus sih. Ternyata masih ada tai mataku di sini. Masih ada. Tidak bagus lah kira. Jilbabnya belum tertata dengan rapi, mukenanya. Pada saat ibu melihat modelnya yang tidak bagus di cermin itu, ibu marah tidak sama cermin itu? Apa ibu mengatakan, ini juga cermin, dia perlihatkan wajahku yang tidak baik? Ibu tidak marah kan? Malah dalam hati mungkin ibu bersyukur, berterima kasih itu sama cermin. Kenapa? Karena dia sudah memperlihatkan kekurangannya. Sehingga karena dia memperlihatkan kekurangan itu bisa diperbaiki. Coba kalau orang dinasehati Pak, seperti cermin yang memperlihatkan kekurangannya, dia bersyukur, berterima kasih karena dia bisa memperbaiki kekurangan, kan baik. Tapi kenapa orang tidak bisa menerima nasihat seperti apa yang dilakukan oleh cermin tadi? Karena kita tidak bisa bersifat seperti cermin. Apa itu sifatnya cermin? Cermin itu paling pandai menjaga rahasia. Dia tidak pernah cerita sama cermin-cermin yang lain. Coba kalau misalnya ada cermin, tak datang ke situ bercermin perbaiki di dalam toilet ada cermin ditaruh di situ. Begitu kita keluar ada orang lain yang masuk, dia cerita, tadi sebelum kamu masuk ada orang lain yang masuk. Begini tadi modelnya. Pasti kita marah sekali sama cermin itu. Masuk lagi dipecahkan cerminnya itu. Jadi mestinya kita seperti itu, memberikan nasihat, tidak membuat malu orang, Karena tujuan kita ini kan bukan mempermalukan, tapi tujuan kita ingin memperbaiki hal-hal yang kurang baik supaya lebih baik. Jadi silakan cara apapun, mau dengan tulisan, mau di jalan-jalan dan sebagainya. Yang penting itu tadi perhatikan. Satu, niatnya ikhlas betul-betul karena Allah. Yang kedua, lakukan atas dasar cinta kepada orangnya, meskipun perbuatannya kita tidak suka, tapi orangnya tetap dicintai. Dan yang ketiga, lakukan dengan cara yang baik.
tidak dengan maksud untuk mempermalukan. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab.